pelihara juga cicak ya. Karena agak lumayan lucu juga kadang-kadang, apalagi kalau ekornya putus kan. Nggak bercanda ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi aja ya, supaya kita langsung mulai aja. Kita mau langsung panggil nih moderator kece kita. Boleh langsung dipanggil aja. Siapa, Bang Alex? Iya, ada 2 kan ya? Iya, betul. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Tapi dua-duanya terlihat dari kejauhan itu sangat amat kece loh. Widih. Coba di sebelah mana ya? Mungkin bisa pakai kaca pembesar gitu. Siapa tahu kurang kelihatan kan ya? Oke, langsung aja kita panggil siapa? Alex? 2 kanan, Ya, satu lagi. satu lagi Panca. Weh, tepuk tangan dong. Thank you, Bro and Sis. Mantap sekali. Silakan, waktu udah tepat dipersilakan untuk kedua orang ini. Baik, terima kasih kepada Pak Alex dan Bu Astrel yang telah membuka acara kunjungan inspirasi malam ini dengan sangat meriah. Sebelum memulai, izinkan kami mengucapkan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. dan tentunya salam Pancasila. Izinkan, ya tepuk tangan boleh. Izinkan kami membaca aturan dalam moderasi acara kunjungan inspirasi hari ini. Dipersilakan kepada para peserta menyiapkan pertanyaan, catatan, dan karena kita akan ada sesi tanya jawab. Pastikan kepada teman-teman untuk memesan makanan terlebih dahulu, karena sesi ini memungkinkan bisa sampai pukul 9 malam. Namun akan dipersingkat sampai jam 8 malam ya. Nah, itulah ya, kita singkat-singkat aja. Ada urgensi, mesti mengejar pesawat. Oke. Mohon angkat tangan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan pada saat sesi tanya jawab nanti. Baik. Kunjungan inspirasi adalah program unggulan dari Billionaire Mindset yang dirancang untuk membuka wawasan para pelaku usaha melalui pembelajaran langsung dari tokoh bisnis inspiratif. Program ini bertujuan untuk memberikan insight nyata tentang perjalanan dan strategi bisnis dari para pengusaha sukses. Membantu UMKM dan entrepreneur melalui momen transformasi usaha mereka. Menumbuhkan mindset miliarder yang berani naik level, adaptif, dan tahan banting. Menyediakan ruang koneksi dan diskusi langsung di lokasi usaha inspiratif. Dengan belajar langsung dari pengalaman lapangan, peserta akan dibekali cara berpikir dan bertindak yang relevan di tengah perubahan ekonomi, agar bisa tumbuh, bertahan, dan berkembang menjadi brand yang lebih besar dan berkelanjutan. Kunjungan inspirasi ini adalah kunjungan yang sangat spesial karena narasumber hari ini adalah merupakan salah satu pendiri sekaligus pemilik Bandar Jakarta. Beliau adalah Pak Wendy Santoso. Wow, luar biasa. Bandar Jakarta adalah destinasi kuliner entertainment terkemuka yang memadukan konsep pasar ikan hidup dengan pertunjukan musik langsung yang semarak. Restoran ini didirikan di atas filosofi yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sekadar keuntungan. Dan dikenal karena komitmennya terhadap pelayanan prima, kualitas makanan, dan harga yang terjangkau. Bandar Jakarta ini dimulai pada tahun 2021, tanggal 29 Desember. Sudah 24 tahun berjalan, yang awal mulanya 80 kursi menjadi 1000 kursi. Ekspansi besar pertama terjadi pada tahun ke-8, yaitu 2 Agustus 2009, dengan pembukaan Bandar Jakarta Alam Sutra. Cabang baru ini memperkenalkan konsep pemandangan taman dan juga menawarkan kapasitas yang substansial, yaitu 1000 kursi. Pada 18 September 2015, Bandar Jakarta mulai dibuka di Bekasi, kemudian buka lagi di Pantai Indah Kapuk 2 dan Cirebon. Selain itu, ada brand baru yang dimiliki oleh Pak Wendy Santoso, yaitu Pesisir Seafood yang berada di Meria dan Bentaro. Oke. Kita saat ini berada di Pesisir Seafood Beruya yang berdiri pada September tahun 2019. Filosofinya, pesisir yaitu adalah diambil dari pertemuan antara daratan dan laut. Saya bangga sumber kita untuk maju ke depan. Halo, Pak Wendy. Luar biasa. Luar biasa ini. Kita nggak nyangka ya Pak Wendy humble banget. Humble banget, Kita bos besar. gokil banget. Monggo, Silakan Pak. Pak. Luar biasa. Izin Pak duduk. Kita baru modal untuk ya. Ya. Baik. Oke.
Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak Wendy Santoso atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, terutama kepada komunitas Student Mindset. Komunitas yang mendukung acara hari ini yaitu Billionaire Mindset, PIC Partner in Change, HIPSA Indonesia Professional Speaker Association, Ruang Kolaborasi, Tanya Mentor, Community Official, Great Friend Great Life, Komunitas Maju Kuliner, Indo Starter. Safety Institute, Matrix Asia Consulting. Selamat malam Pak Wendy, hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena kita berkesempatan bertemu langsung dengan founder dan owner dari Bandar Jakarta langsung ya. Luar biasa sekali ini Bapak. Gimana kesan pertamanya Panca kita masuk ke daerah sini? Waduh, gemeter Pak. Karena Wow ya. wow, tempatnya di tengah kota ya. Iya. Dan memang sangat luar biasa besar Pak. Karena jarang sekali ya ada tempat yang seperti ini. Dan nyaman banget Pak. Dan kita nggak nyangka 7 cabang ya. Wow, luar biasa itu Pak. Nah kita bakal kulik-kulik lebih dalam nih. Wah gimana nih strateginya nih bisa sampai berkembang segini pesatnya. Boleh dong. Oke. Siap, kita mau masuk ke pertanyaan yang pertama. Tenang aja Pak ya. Ini pertanyaannya sangat istimewa Pak. Dan Iya. teoritis. Abaikan itu teorinya Pak. Pikirkan yang pertanyaannya aja Pak. Simon Sinek dalam bukunya Start With Why menjelaskan bahwa people don't buy what you do. They buy why you do it. Visi dan alasan terdalam seorang founder seringkali menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang. Dalam membangun Bandar Jakarta, apa motivasi Pak Wendy dalam menjalankan bisnis ini? Apa why atau motivasi terdalam Pak Wendy? Apakah misi tersebut masih sama hingga saat ini? Atau telah berkembang seiring berjalan beriringnya waktu? Oke. Mungkin bikin satu lagi ya. Ada. Bikin warna silver. Cek. Ya oke. Apa? Mungkin saya sambut dulu teman-teman sinusian semua ini ya. Nah, Campur Pak. Oke. Bisnis, profesional. Oke. Dari 10 komunitas Pak. Oke. Semua orang bisa makan enak. Tapi tidak banyak orang yang berani menampilkan atau menyajikan mimpinya di atas piring. Jadi kalau ditanya big why saya apa membangun bisnis, ya jujur pada saat awal dulu di saat saya membangun bisnis, big why saya tentunya adalah saya ingin secepat mungkin meringankan beban orang tua saya. Itu big why-nya. Dan buat saya, big why itu memang harus menyangkut orang yang kita cintai. Kalau enggak, kalau bukan kepada orang yang kita cintai, ini kayak kurang greget jadinya. Tapi kalau berhubungan dengan orang yang kita cintai, wah, jadi semangat. Kita jatuh, bangkit kembali. Jadi itulah salah satunya memang pada saat saya dari Malang kelihatan logatnya kan. Logat saya kan logat Spanyol kan. Lidah Jawanya nggak bisa hilang. Jadi saya merantau ke Jakarta tujuannya supaya cepat bisa kerja dan tujuan utama adalah meringankan beban kedua orang tua saya. Gitu aja. Saya lulus BINUS tahun 95, tetapi kuliah tahun 91, 92 saya sudah kuliah sambil kerja. Ya karena itu tadi, kepingin secepat mungkin meringankan beban kedua orang tua saya. Kerja menjadi seorang karyawan yang sangat-sangat loyal, sampai lulus tahun 95, lulus masih kerja di satu tempat itu. 96 sampai 98 krisis moneter, mungkin sebagian besar di antara kita mengalami krisis moneter tahun 98 ya, di mana perusahaan saya juga mengalami hal itu, sehingga terpaksa saya, disitulah breakthrough-nya, saya tidak kena PHK tetapi kena pemotongan besar-besaran gaji. Sehingga saya berpikir saya harus merubah. Nah di saat itulah akhirnya saya melihat saya harus buka usaha sendiri. Pak, saya pikir saya kayaknya nggak punya talenta apa gitu ya. Lulusan BINUS,
6 tahun lah, ya 91 sampai 96 lah khususnya, itu di depan komputer terus, jujur saya udah bosen. Ya. Zaman dulu masih pegang Fox Pro, kalau sekarang udah coding-coding saya nggak ngerti udah. Nah, 2 tahun terakhir di tempat yang sama, tetapi posisi saya sudah bukan di IT, tetapi saya ditawarkan jadi wakil kepala pabrik waktu itu, kemudian menghandle produksi. Ya. Ternyata 98 krisis, nah sehingga saya harus berubah untuk buka usaha. Kembali lagi, kenapa saya mau buka usaha? Yaitu tadi, yaitu saya ingin secepat mungkin meringankan beban orang tua. Nah, terus kemudian singkat cerita tahun 1998 saya mulai bisnis kuliner. Jadi dulu saya buka bakso Malang sebelumnya. Ya. Apakah saya pintar bikin bakso Malang? Tidak. Cuman karena saya dari Malang aja. Jadi saya ingat peluang kalau saya dari Malang, orang tahu tuh bakso dari Malang, cuimi dari Malang, ya kan, dari Malang. Jadi itulah yang saya jual. Bisa bikin? Tidak. Semuanya saya import dari Malang, kirim ke sini. Sampai tahun 99, saya ditawarkan tempat untuk berjualan di Taman Impian Jaya Ancol. Ya. Wah, saat itu excited banget. Kan Ancol itu adalah salah satu tempat rekreasi ya, terkenal di Jakarta. Jarang masuk juga waktu itu saya, tetapi tiba-tiba ditawarkan tempat di sana untuk jual bakso Malang dari Malang. Tapi karena harganya sangat, waktu itu saya hitung-hitung nggak mungkin lah saya jual bakso Malang dengan sewa tempat saat itu ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk, boleh nggak saya tetap sewa tapi saya jual seafood. Ini lagi kalau ditanya apakah saya ahli di seafood, sama sekali nggak. Cuman saya melihat peluang aja, pinggir laut, ya jualnya seafood. Nah, ternyata dikatakan, wah kalau seafood sudah diambil Bali, Jimbaran Bali. Ya. Kalau di Indonesia, seafoodnya masih Bali terkenal. Jadi saya nggak dikasih. Karena waktu itu dikumpulkan makanan-makanan ciri khas daerah. Nah, ini bakso kan Malang, makanya saya ditawarkan. Setelah dites makanan waktu itu coba, nah, saya ditawarkan tempat ini. Tapi saya bilang, saya nggak bisa bayar kalau jual bakso Malang. Boleh nggak saya jual seafood? Nggak bisa. Ya sudah, akhirnya saya nyerah. Sampai tiba-tiba kemudian 1 bulan kemudian saya dikontak. Ya udah deh, kamu boleh ambil. Ya, kaget saya. Tapi harus punya ciri khas, harus beda sama Jimbaran. Ciri khas seafood kamu apa? Mulai bingung ya, mati. Ciri khas apa? Modelnya model nekat, ya kan? Tapi karena dikasih, saya ingat bahwa saya punya teman satu di food court juga. Dia jual pecel ikan, bilang ikan itu sudah dibakar di rumahnya dia. Nah di food court tuh dia tinggal pakai oven untuk dipanasin, ya, dipoles mentega dan kilap begitu ya. Nah aneka sambalnya dijajar di situ. Ini membuat orang tuh antri. Karena kalau food court harus cepat ya, apalagi perkantoran ya, harus cepat. Nah ini saya lihat dia ada ikan yang unik di situ waktu itu, yaitu ikan hiu. Ya, dia bilangnya baby hiu. Wah, ini luar biasa nih, hiu kecil, ya kan? Nah, akhirnya saya bilang, mau nggak kerja sama saya? Saya dapat tempat nih di Taman Impian Jaya Ancol, buka seafood, ya kan? Tapi harus punya ciri khas, saya mau baby shark ini. Nah, singkat cerita dia mau, ya akhirnya kita kerjasama, buka rumah makan seafood, belum Bandar Jakarta waktu itu. Ya, tetapi dapat 3 bulan ternyata teman saya pergi meninggalkan saya tanpa pamit. Rupanya memang dia punya masalah, dia punya utang di sana sini, dan pada saat buka di Taman Impian Jaya Ancol tuh waktu itu ya, kan diliput banyak media. Ya, dulu itu masih banyak itu cek NBC, apa itu model-model TV, apa itu artis, karena dulu orang katanya pemiliknya ikan Rosi, ikan Rosi bukan pemilik, dia hanya partner dari Taman Impian Jaya Ancol untuk mengelola area itu. Jadi sebenarnya wajah saya juga sering tampil di cek waktu itu. Buka di situ ya, saya ada lagi bakar gitu. Nah teman saya juga wajahnya tampil di situ. Begitu tampil, orang-orang yang mencari dia, tahu oh ada di Ancol nih orang.
karena utangnya banyak. Akhirnya dia sebelum ketangkep dia kabur duluan, dan dia cuma waktu itu pamit sama saya, bilang saya mau kerja di kapal pesiar gitu ya. Jadi nanti sebelum saya berangkat beneran, saya kasih tahu lah caranya bikin ngelola ikan hiu ini bagaimana. Tapi rupanya belum sempat ngajarin, dia sudah kabur. Ya tapi the show must go on kan, tetap saya harus jalani. Sehingga waktu itu saya belajar masak sama istri saya pintar masak, ya. Tapi kan nggak bisa makan kuali besar. Ya, saya harus belajar sama dia, saus padang gimana sih, mentega gimana sih, asam manis bagaimana, saus simpel aja. Nah itu saya dengan kuali pertama gitu, karena saya nggak mampu bayar koki, ya. Waktu itu mahal sekali koki gajinya, jadi terpaksa saya harus turun tangan sendiri. Nah, kalau untuk proses ikan hiunya bagaimana? Kebetulan salah satu karyawan saya sudah lancar ini, nanti kalau ditinggal pergi, terus uniknya kan di ikan hiunya ini, kalau saya nggak diberitahu gimana. Nah, itu saya punya staff, saya suruh kamu harus belajar, cari tahu caranya bagaimana. Akhirnya staff saya ini udah tahu cara bagaimana meramu ikan hiu supaya bisa dibakar. Nah, kembali lagi, kenapa saya mau berjuang saat itu? Ya kembali lagi karena, nah ini lain lagi, bukan cuma sekedar meringankan beban orang tua, tetapi saya mau memberikan yang terbaik untuk istri saya. Nah itu memang big way yang kuat buat saya, karena pada saat membangun bisnis bakso Malang saat itu, saya di-challenge sama pacar saya, dia bilang, kalau kamu punya 8 outlet baru saya mau nikah. Wah, karena saya di-challenge, saya nggak bisa ditantang orangnya. Jadi setiap gedung tinggi itu saya masukin, saya ngelamar untuk cari tempat. Saya nggak ke bagian mall, ya saya hanya ke bagian di gedung-gedung perkantoran. Ya, puncaknya membuat saya ini adalah pada saat saya dapat tempat di gedung Wisma Belimpanan ya. Wah di situ bakso Malang saya itu diantri, ya, dan omset bisa paling tinggi dan kadang nomor 2, nomor 3 tertinggi di seluruh food court di area itu. Nah di situ sampai saya bisa buka 6 tempat, ya challenge-nya 6 tempat. Akhirnya saya kembali ke Malang, saya ajak dia, ayo kamu udah janji kan? Akhirnya di situ kita 99 November kita menikah, habis nikah dia ikut saya. Ternyata begitu sampai Jakarta baru dia tahu ternyata 6 tapi nggak ada duitnya. Duitnya masih nggak, cuma segini, iya. Tapi luar biasa dia support saya, dia bantu saya sampai ya jam 5 pagi kita harus, jam setengah 5 kita harus pergi ke pasar dulu untuk belanja. Kemudian itu karena food court kan jadi bagi tugas, saya di mana, dia di mana gitu ya. Naik mobil yang baunya itu bau, kadang-kadang bau saus, kadang-kadang bau minyak tanah, karena waktu itu masih pakai minyak tanah sebagai tempat. Nah di situ saya punya tekad bahwa someday aku akan bisa bahagiakan kamu. Nah itulah big way-nya sampai akhirnya saya punya Bandar Jakarta. Ya kembali lagi semuanya kemurahan Tuhan. Ya. Tapi saya memang punya big way untuk memberikan yang terbaik untuk orang yang saya cintai. Apakah masih sama Pak visinya? Dari awal kan mencintai, Yes. karena mencintai. Sampai saat ini juga alasan utamanya tetap Iya. rasa cinta. Sama, tidak berubah. Tidak berubah. Termasuk mencintai Bandar Jakarta ya Pak ya? Iya, karena ini adalah Tuhan kasih tempat untuk saya berkarya, jadi saya harus bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik di Bandar Jakarta ini. Awal mulai nama Bandar Jakarta itu dari mana? Tadi bakso Malang kan Pak? Ya, kembali lagi awal mulanya pada saat di Ancol ya, Taman Impian kan waktu itu kan satu-satunya laut di Jakarta ya Ancol ya. Nah, saya buka seafood namanya The Jaws, saat itu The Jaws Seafood, atau dulu pernah ada yang sempat ke sana, Taste of Asia dulu ya, Kang Kosi buka namanya itu Taste of Asia. Waktu itu memang sempat ramai karena dia seorang selebritis buka tempat makan di Ancol dan ada panggung di tengah-tengahnya di mana kalau Sabtu Minggu dia nyanyi di situ, makanya kan teman-temannya itu ramai sekali kalau Sabtu Minggu, tapi Senin sampai Jumatnya sepi, siapa orang mau makan masuk Ancol harus bayar gitu ya. Nah, saya buka seafood, ya puji Tuhan lumayan berjalan. Nah, seiring jalan saya berkenalan dengan beberapa pemilik bisnis di situ,
di mana rata-rata mereka adalah owner, jadi mereka datang juga mantau karyawannya kerja. Satu-satunya orang yang ownernya sekaligus masak cuma saya. Saat itu, yang lain kalau datang jam 7 itu wah arisan duduk gitu sampai lihat kalau Sabtu dia ngeliatin orangnya rame banget. Saya harus pegang kuali, saya baru bisa gabung sama mereka jam 10 malam setelah mulai galau gitu. Tapi di situ saya berkenalan. Saya kenalan, saya bersosialisasi dengan mereka. Sampai akhirnya saya diajak join untuk membuka satu tempat yang baru karena itu areanya juga di face office ya, tapi nggak laku karena paling belakang, ya nggak laku, gelap sekali. Nah dia itu ada satu teman yang ngajak ini kalau di sini buka sesuatu yang unik, ini harusnya bisa jalan. Ya kan? Mumpung tempatnya nggak laku, kita bisa nego sama ikan, bisa murah lah. 5 tempat kita gabung dari satu. Nah, saya diajak. Ya kan? Kebetulan salah satu teman saya itu bilang sebenarnya yang cocok apa ya seafood karena pinggir laut, ya kan? Karena pinggir laut. Nah, saya diajak. Nah itulah awalnya terus dari Bandara. Namanya kenapa Bandara Jakarta? Waktu itu salah satu teman saya berpikir, waktu itu pikir apa namanya yang bagus. Kita kepingin ini jadi satu tempat untuk berkumpulnya banyak orang. Bandar itu kan pelabuhan, ya kan, tempat berkumpulnya banyak orang di situ, ya berdagang dan sebagainya. Nah, di situ awal mulanya kami ketemu nama Bandar Jakarta. Izinkan saya berdiri Pak. Ini Bapak berdiri saya jadi disungkan. Saya kalau duduk saya nggak bisa lihat yang sono. Nah ini menarik nih soal Bandar Jakarta tadi Ya. Pak ya. Tadi kan awal cikal bakal mulanya ya. Nah yang penasaran itu dari 80 sampai ke 1000 kursi. Wah itu gimana Pak perputaran kasnya dan investasinya? Penasaran Iya. kita. Itu tadi kenapa saya berani bilang bahwa semua orang bisa makan enak, tapi tidak banyak orang yang berani meletakkan mimpinya di atas piring. Saat awal membangun Bandar Jakarta itu nggak ujuk-ujuk langsung tamunya rame, ya. Dari saat itu kondisinya orang berpikir siapa orang mau masuk makan ke Ancol belum makan udah bayar. Saat itu tiket masuk Ancol baru 5.000. Hari ini 25.000 satu orang. Ya. Tetapi saya melihat saat itu belum ada restoran seafood ya yang benar-benar suasananya di pinggir laut. Dan saat itu saya bertemu dengan pimpinan Taman Impian Jaya Ancol. Waktu itu dia cerita bahwa dia kepingin membawa Taman Impian Jaya Ancol itu seperti theme park di luar. Maksudnya apa? Theme park Taman Impian Jaya Ancol itu dia income terbesarnya itu dari pusat rekreasi. Ada dunia fantasi, ada apa ya, renang, ya, ada. Tapi dia bilang, orang yang berkunjung ke sana hanya sampai jam 6 sore. Karena jam 6 tutup sudah kan. Jam 6 sore sampai malam itu sudah nggak ada orang lagi masuk. Yang masuk jadinya apa? Kalau dulu Ancol itu imannya negatif ya. Orang pacaran masuk ke alam. Ya kan? Mobil goyang gitu kan. Mau ngapain lagi masuk Ancol malam-malam? Nggak ada apa-apa. Sama cerita horornya gimana Pak? Gadis impian. Iya kan? Nah, saat itu pimpinan Taman Impian ingin merubah supaya malam tetap hidup dan merubah image Taman Impian Jaya Ancol tidak negatif. Ya, ternyata kalau di luar negeri timpak itu sumber utama besarnya itu bukan cuma dari rekreasi, tapi dari kuliner. Nah, di mana kuliner itu sampai malam bahkan sampai pagi, kalau 24 jam itu yang menarik orang datang. Nah, konsep itu yang ingin dia bawa, tapi kan nggak gampang. Nah, saya lihat ini peluang ini sangat besar. Makanya saya punya tekad untuk kalau gitu kita support Bandar Jakarta harus jadi restoran terbaik, terbesar yang bisa bawa orang masuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Nah itulah akhirnya ya itu
kegagalan-kegagalan seringkali orang teman-teman yang kenal itu nggak salah buka rumah makan di dalam Ancol, siapa yang mau datang dan sebagainya. Memang perjuangannya luar biasa. Berapa tahun Pak dari sepi sampai akhirnya bisa ramai? 2001 akhir ya, saya baru merasakan laporan keuangan itu biru. Birunya juga belum biru tua gitu ya, masih biru muda. Sebelumnya itu merah gitu ya. Itu 2003 akhir. Ya, 2003 akhir. Jadi ya hampir ya 2 tahun. 2003 akhir. Itu pun kalau udah biru kadang-kadang merah lagi gitu. Tapi pertama kali biru itu adalah 2003 akhir. 2003 akhir. Ya, 2003 akhir. Nah, kok masih bisa berjalan? Masalahnya itu dulu ya, sekarang beda. Kita itu dengan banyak supplier, bayarnya itu bisa mundur. Terimanya cash, terimanya langsung, bayarnya mundur. Ada yang sebulan, 2 minggu. Dan itu yang bisa membuat akhirnya berputar. Bahkan nggak cuma itu sih, untuk mempertahankan supaya tetap bisa hidup, kita pernah ikut arisan segala, tapi kita mau ngambil uangnya dulu di depan. Ya sebenarnya jujur bilang, dari 4 rekan, kita berempat, itu salah. Yang masalah cuma saya ini. Tapi saya bersyukur, kembali lagi ini kemurahan Tuhan, dipertemukan dengan orang-orang yang tidak mau, apa ya, istilahnya, rekan saya ini maunya nggak mau menangnya sendiri. Gitu. Kita kan dari awal berempat, ya kan? Ya udah harus berempat. Padahal kalau teman saya bilang, udah kamu nggak kuat segitu, ya udah sahamu dikecilin aja, sangat bisa. Gitu. Tapi di awal kita komit bahwa kita join ini adalah berdasarkan hubungan pertemanan, seperti keluarga gitu. Jangan sampai nanti gara-gara uang terus kita pecah, ya kan? Kalau uang bisnis ini kalau rugi bisa bikin kita pecah, untung pun juga bisa bikin pecah. Nah, komitmen yang kita pegang itu jangan sampai gara-gara bisnis ini hubungan kita pecah. Sampai hari ini. Jadi waktu itu saya nggak punya uang, ya udah kita cari cara bagaimana supaya ada uang untuk diputarkan. Ya itulah ikut arisan. Nggak pinjam kan Pak? Hah? Ada pinjam hutang? Nah itu dia, teman-teman saya bukan tipikal orang yang pinjam bimbel. Gitu. Kalau punya uang, buka cabang. Nggak punya uang, nggak usah buka cabang. Makanya butuh waktu 7-8 tahun untuk kita bisa buka yang kedua di Alam Sutra. Iya. Jadi ngumpulin uang dulu, baru bisa buka di Alam Sutra. Ya puji Tuhan, kita terbiasa untuk keep uang, tidak setiap keuntungan kita langsung bagikan, kita tetap simpan. Ya, sehingga kemarin pada saat COVID itu kita puji Tuhan bisa survive. Bahkan setelah berjalan, kita bukan cuma survive, malah kita buka 2 outlet baru kan. Pik 2 dan Pesisir Bintaro. Itu kita buka. Mudah-mudahan 1 tahun setelah COVID itu kita bisa buka 2 outlet. Orang yang lain pada tutup, kamu malah buka. Baik Pak, kita akan gali lebih dalam lagi. Langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Oh siap, Yang dibacakan oleh Pak, Bro Panca. izin ya Pak. Ya, saya sebenarnya suka, waktunya panjang, saya senang sebenarnya. Cuman mohon maaf. Pak Yosa, itu kemarin harusnya saya berangkat ke sini tanggal 12. Ya, karena anak saya baru kuliah yang kedua, baru kuliah di Sydney. Belum 18 tahun, berarti harus homestay ya. Nah, kemarin ini ada masalah dengan parents-nya yang homestay-nya itu. Kebetulan kurang wise ya, kurang ini, jadi anak saya ketakutan di situ. Jadi saya harus segera pindahkan dia ke homestay yang baru, tapi harus ada jaminan. Makanya saya harus cepat-cepat berangkat ke sana ya, untuk beresinnya. Akhirnya saya dimajuin sama istri saya, dimajuin tanggal 8. Saya terus, waduh, tanggal 8 saya udah jadi. Baik, Pak. Gitu. Izin ya Pak, ini pertanyaannya
mungkin pengusaha-pengusaha memang nggak begitu suka teoritis Pak. Saya pun pengusaha sendiri Pak. Cuman demi kebaikan. Oke, kita bacakan ya Pak. Menurut buku Grit karya Angela Duckworth, tantangan tidak menghalangi kesuksesan, justru membentuk karakter pantang menyerah yang menjadi ciri khas pengusaha sukses. Dalam perjalanan pemasaran Bandar Jakarta, tantangan seperti apa yang paling menguji ketahanan dan mentalitas bisnis Pak Wendy, dan bagaimana cara Pak Wendy bangkit dari momen tersebut? Oke. Ya, kembali satu pertama buat saya obat penjara untuk supaya kita nggak gampang nyerah itu ya memang kita harus punya big why-nya jelas. Alasan terkuat kamu itu apa sih? Ya kan? Sehingga pada saat kita gagal kita nggak gampang nyerah. Ya kan? Kita coba lagi, bangkit lagi. Karena apa? Karena punya alasan yang kuat. Ya kan? Nah, pada saat saya awal menjalankan Bandar Jakarta ini, waduh, tantangannya luar biasa. Bahkan teman saya satu partner bisa waktu itu pernah ketemu sama istri saya, bilang suruh hati-hati jagain si Wendy. Kenapa? Karena udah kayak orang linglung. Ya, karena apa? Bandar Jakarta di awal waktu itu buka 6 bulan, ya 6 bulan di Taman Impian Ancol. Kita harus tutup karena terjadi perselisihan antara pihak Ancol Dengan Bapak. dengan Ika Fauzi. Oh, dengan Fauzi ya. Iya. Nah, kita sebagai pihak ketiga kan, kena dampaknya kita harus stop dulu. Mereka sampai harus selesaikan itu di persidangan, ya kan. Nah, saya waktu itu uang udah habis-habisan. Uang udah habis-habisan. Masuk. Tiba-tiba tutup. Itu setiap hari saya nongkrong di depan ruangannya GM-nya Taman Impian. Untuk saya mohon kapan bisa buka lagi, kapan bisa buka lagi. Ya. Karena saya udah kehabisan, udah kehabisan napas. Ya, mungkin teman saya yang lain sih masih oke, nggak ada masalah. Saya ya nggak, uang udah habis. udah nyemplung ke semua. Oke. Iya kan? Bapak, ketika lagi masa, katakan tadi ketika masa COVID ya Pak, Bapak kan mengalami penurunan tadi bisa buka cabang. Nah, oke. Terus tadi ada sedikit menarik nih Pak. Bapak kan bilang Bapak itu hemat, keep uang dari hasil dan teman-teman. Nah, untuk hidup gimana Pak? Kan pengusaha semuanya pakai uang bisnis Pak. Nah, itu gimana Pak? Iya, maksudnya bukan nggak bagi semua. Berarti cuan Artinya begini, ya. artinya kita sepakatan bahwa profit itu tidak, misalnya tidak 100% kita langsung bagi, tidak bagi semua, tetapi 60 kita bagi, 40-nya kita simpan. Karena kita terus selalu berpikir, kalau seandainya terjadi apa-apa dan kenyataannya COVID itu benar-benar luar biasa. Di saat pertama COVID, saya masih santai, malah paling sebulan. Tidak ada satu, saya tidak mengambil tindakan apapun walaupun harus tutup, belum ada PHK, ya kan? Tapi begitu 1 bulan, kayaknya ini nyambung terus nih. Bulan kedua, bulan ketiga, saya terpaksa mulai berhitung. Ini sekuat apa napas kita? Ya mau nggak mau kita harus berhitung ya. Betul. Ya kan? Biaya terbesar adalah gaji karyawan. Betul. Itu pasti. Yang kedua sewa tempat. Nah, cuman sewa karena COVID beberapa landlord itu Sama ya. ada potongan, ada ini. Keringanan ya Pak ya. Keringanan. Tapi kalau gaji karyawan Tidak ada. jalan. Ya kan, kita berhitung nih seberapa kuat nih dengan dana yang kita punya. Saya bisa bertahan berapa lama? Ternyata pakai cuma sekian. Berarti saya harus memperpanjang nih. Nah, itu gimana Pak? Ya, nggak ada cara lain memperpanjang gimana? Ya saya harus kurangin Lewat. biaya terbesar apa? Karyawan. Ya udah terpaksa. PHK saya lakukan. Nah, tetapi yang kita PHK yang memang ya kita pelajari dari yang tidak terlalu produktif ya kita PHK dulu. Tapi semuanya kita berikan pesangon. PHK dengan janji kalau nanti kita bisa buka kembali, itu yang PHK bisa masuk kembali. Ya. PHK belum cukup. Nah, 50% PHK, dari 50% itu 30%-nya terpaksa kita rumahkan. Dirumahkan itu tidak di PHK.
Tapi gaji Pak ya? Lu gak usah kerja tapi digaji. Ya, oke. Gajinya 25% Pak. Tapi tidak boleh pulang kampung. Ya. Karena kebanyakan karyawan Bandar Group ini kebanyakan dari luar. Oh, Jadi tetap digaji 20%, dia bisa bayar kos, bisa makan, tapi jangan pulang kampung. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah tuh kebijakannya bikin bingung. iya betul. Dimundurin 2 minggu, ya kan, diperpanjang 2 minggu, ya kan. Nah, 2 minggu kemudian gimana ya, perpanjang atau buka nih? Kalau tiba-tiba oke boleh buka, karyawannya malah di kampung Iya semua. betul. Karena gini Pak, kebetulan saya tuh supplier juga Pak. Ya. Suppliernya mereka, suppliernya supermarket, pabrik juga. Wah itu. Kecil Pak. Cuman itu juga soalnya mati di restoran. Nggak bisa bayar. Iya betul Pak. Saya akhirnya ya sedikit ngerem dan sadar diri lah ya. Lagi seperti itu. Ya. Nah, Bapak langkahnya apakah sama kayak restoran lain perpanjang tempo ke supplier ketika COVID ya Pak? Atau memang dana teman gue dah kawin gitu kan? Atau gimana Pak? Ya kalau yang masih bisa diperpanjang kita perpanjang, ya kan. Tapi kalau udah supplier yang teriak-teriak ya kita tetap harus bayar. Cuman memang ada strategi-strategi di mana saat itu sebenarnya pesisir Meruya ini itu buka tahun 2019 September. COVID itu 2020 Maret. Betul. Ya. Jadi baru 6 bulan berjalan, saya harus tutup pesisir Meruya. Ya kan? Belum punya pelanggan, Roy. Orang belum tahu bahwa ini grupnya Bandar Jakarta. Dulu kan saya nggak tulis kayak Bandar Jakarta. Ya kan? Pesisir seafood, gitu ya. Menunya hanya beberapa menu Bandar Jakarta. Selebihnya 80%-nya semua menu baru pesisir. Di saat COVID, kemudian pada saat boleh buka, dikit-dikit itu kalau saya jual menunya pesisir, orang nggak tertarik karena baru kan, belum tahu. Betul. Ya. Belum tahu. Nah, kemudian kalau saya paksakan buka dengan menunya pesisir, ini dana saya akan mati di bahan baku. Betul. Ya kan, nggak muter, bikin saus buat pesisir tapi nggak kejual. Akhirnya saya putuskan waktu itu menu pesisir kita hold semua, pesisir jualan menunya Bandar Jakarta. Yang ini ya Pak, nendang ya? Iya, karena sekaligus kan bikin menunya Benar. sausnya Bandar Jakarta, Iya. nah, kita jual di pesisir, makanya saya tulis by Bandar Jakarta. Nah, puji Tuhan orang tahu, oh ini Bandar juga kok. Oh iya. Ya kan, nah dia datang ke pesisir dengan menu Bandar Jakarta. Tetapi sekarang pelan-pelan sudah beberapa menu bandar saya kembalikan. Pesisir punya menu-menu andalan khusus pesisir, di mana konsep pesisir ini adalah kita mengumpulkan cita rasa daerah, ya tapi kita aplikasikan ke dalam seafood. Ya, contohnya kita punya gulai itu khas Medan. Ya, gulai Medan. Karena gulai ada Padang, ada Medan. Nah, kita ada gulai Medan untuk kepala ikan. Ya kan? Kemudian kayak taliwang itu biasanya aplikasinya ke ayam ya. Ayam kelewat. Nah, tapi di sini kita Yuk. aplikasikan ke bukan hiu. Kita aplikasikan ke seafood. Bicara hiu dulu, waktu saya bisa jual hiu, saya udah cek hiu itu sebenarnya adalah hiu cucut yang nggak bisa besar. Hiu yang cuma 50 cm. Cuma karena supaya marketingnya dibilang baby shark, ya kan, hiu kecil. Hiu cucut itu saya cek di perikanan bahwa itu tidak dilindungi. Ya. Ya. Tapi sekarang semua jenis hiu dilindungi. Ya, makanya waktu awal di Bandar Jakarta dulu tetap saya ada jual ikan hiu bakar. Tapi sekarang saya udah take out semua karena digangguin sama dia yang cinta binatang atau apa itu. Ya, tapi salahnya pemerintah dia tidak yang dikejar restoran nggak boleh jualan. Tapi yang nangkep Itu kan ada ya Pak ya? Di Muara Angke pun banyak ya Pak? banyak yang nangkep. Tapi jadi apa? Ikan asin. Ya. Iya, ikan asin dari tebel-tebel. Lanjut pertanyaan ketiga. Oke. Baik. James Collins dalam Good to Great menekankan pentingnya hedgehog concept. Strategi jangka panjang yang terfokus dan dijalankan dengan disiplin tinggi.
Jika melihat 5-10 tahun ke depan, bagaimana arah strategis Bandar Jakarta? Apakah ada rencana ekspansi, diversifikasi, atau transformasi model bisnis, atau wait and see sambil menjaga dan meningkatkan 7 cabang restoran yang sudah ada saat ini? Iya. 5-10 tahun ke depan. Iya. Sekarang aja sudah berubah. dengan COVID aja. Sorry. Baik, sorry. Itu mungkin Tolong satu lagi panggilin. kali ada. Teknisi bilang ini kurang pas. Semenjak COVID ini perilaku konsumen sudah agak berubah. Gara-gara COVID memang semuanya. Dulu saya memang tidak fokus untuk menjual produk seafood itu di platform online. Karena beda dengan daging sapi atau ayam. Kalau ikan atau udang itu harus panas dimakannya. Ya. Nah, kalau dikirim dulu sudah jelek. Apalagi coba bayangin ikan di steam. Ya. Udah dikirim, nyampe udah dingin. Bentuknya jelek, bonyok begitu. Orang jadi negatif kan gitu. Jadi memang dulu saya tidak berpikir untuk menjual produk ini di platform online. Tetapi COVID merubah segalanya. Orang takut keluar. Ya, orang takut keluar. Ya mau nggak mau akhirnya kita jual di online juga. Tetapi saat itu banyak yang beli karena mungkin udah saking pinginnya makan cumi goreng tepung gitu ya, atau saking pinginnya makan kepiting lada hitam. Ya udah, akhirnya dibeli secara online. Ya, sampai sekarang ya karena itu masih berjalan ya tetap saya lakukan. Kemudian saya juga mulai memproduksi produk dalam kemasan. Cuma kita uji coba kalau di frozen, kembali lagi kalau produk seafood ini kalau sudah matang di frozen itu tidak sebagus ayam matang di frozen atau daging matang di frozen. Ya, kalau ikan atau udang itu rawan sekali, udah frozen, matang di frozen, pada saat mau dimakan, dicairkan lagi itu jelek sekali. Gitu. Jadi akhirnya kita uji coba, ya puji Tuhan ketemu. Sekarang Bandar Jakarta punya produk namanya Cepat Saji. Cepat Saji itu yang kita frozen adalah seafood mentahnya. Ya, kita kasih produk seafood yang berkualitas, itu kita frozen. Nah, kita kasih sausnya, sehingga ada aktivitas dia harus masak. Ya. Dia harus masak. Nah, itu hasilnya jauh lebih. Mati hidup. Kurang pas. Ya, itu kan ini produk Cepat Saji ini sekarang juga ada di beberapa supermarket. Wah, luar biasa lah. Oh iya. Kemudian perilaku konsumen yang datang langsung ke tempat itu karena COVID jadi mereka lebih aware dengan kesehatan. Ya. Lebih takut ya Pak. Kalau waktu itu kan takutnya kena, takut Betul. COVID deh. Iya. Nah itu juga berdampak. Jadi mereka kepingin tahu persis transparan produkmu ini fresh. Gitu. Coba Pak. Nah ini, Pak. Cek. Nah, ini penting. Nanti ditukar aja mic-nya main. Jadi kebetulan kalau konsep Bandar Jakarta memang adalah pasar ikan. Kita kasih lihat bahwa produk kita fresh, ya. Kemudian yang hidup live juga ada. Nah kalau pesisir memang kita konsepnya lebih sederhana daripada Bandar Jakarta. Kita nggak pajang produk freshnya, tetapi live-nya tetap kita kasih lihat bahwa kita tidak bohongin tamu bahwa ini produk kita hidup, tapi sebenarnya mati gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya mulai ini sekarang sudah banyak berubah perilakunya. Ya. Udah ada inovasinya tadi dari frozen food. Iya, ada inovasi-inovasi. Ya, kalau ke depan apakah terus mau ekspansi? Ya tentunya pasti ya. Pebisnis itu kan apa ya?
kepingin buka lagi ya. Lapar ya Pak, lapar terus Pak ya. Iya, bukan cuman ekspansi, bahkan Iya, diversifikasi juga mungkin aja kita. Boleh di-spill nggak Pak, berapa kemitraannya? Eh, Kemitraannya berapa Pak? Begini, banyak yang berminat untuk buka Bandar Jakarta, Ya, tapi kebetulan kami bukan tipikal yang berambisi untuk terima uang franchise fee-nya di depan gitu ya. oh ya, Tapi kita mempertimbangkan brand. Ya, banyak teman-teman saya perilaku bisnis F&B ini yang wah yang penting kan gue dapat franchise fee kan. iya betul, banyak banget Ya Pak. kan? Nah, banyak orang punya banyak uang, banyak sekali. Tapi di saat dia punya banyak uang dia bisa beli. Tapi di saat buka dia tidak menjaga karena hatinya nggak di sana kan. Tuh, jiwanya hilang. Si karyawan aja. Akhirnya yang terjadi apa? Setahun, 2 tahun, tutup. Nah, dampaknya adalah ke yang utamanya kan. Betul. Nah, kami menciptakan pesisir ini sebenarnya tujuan kedepannya juga sebenarnya seperti itu. Jadi, kalau nanti pesisir ini benar-benar sudah siap secara sistem, tim kita juga siap, maka yang untuk kemitraan adalah pesisir, bukan Bandar Jakarta, tapi pesisir. Di mana konsep pesisir lebih simpel, lebih sederhana, dan buka nggak harus besar seperti Bandar Jakarta. Jadi lebih cocok mungkin di kota-kota yang nggak terlalu besar untuk konsep pesisir ini yang kita. Tapi sekarang belum, sabar. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Pak. Michael Porter dalam Competitive Strategy menekankan pentingnya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sementara Seth Godin dalam Purple Cow mendorong diferensiasi sebagai kunci agar brand tetap menarik dan relevan. Di tengah persaingan ketat bisnis kuliner, apa strategi diferensiasi atau berbeda ya Pak? Keunggulan kompetitif yang terus dijaga oleh Bandar Jakarta agar tetap bertahan dan berkembang, Pak. Dari para pesaingnya Pak. Nah itu Pak, kan banyak tuh Pak. Yang jelas, kita tidak menganggap kompetitor itu sebagai pesaing yang harus kita kalahin gitu ya. Tapi kompetitor itu adalah rekan kita. Untuk kita bisa saling mengevaluasi diri, untuk kita bisa berinovasi lebih baik lagi. Ya. Jadi kompetitor itu jangan dianggap sebagai musuh, tapi ya kita harus sebagai pasangan. Kita harus bersanding dengan kompetitor itu. Ya. Layar ini teman baik saya juga, dan kebetulan orang Malang juga, aslinya. Ya. Saya sebut merek. Apa Pak? Aman. Sensor Pak. Nggak apa-apa lah ya. Apa Pak? Sentosa itu juga Ya, Pak Leong. Temen juga. supplier kita. Oh iya. Iya. Supplier. Tapi memang dia orang ahli ikan. Iya. Ngerti ikan banget. Pak Leong ya. Ya, Pak Aliong. Ya. Nah, dulu supplier di Bandar Jakarta. Masih Pak. Sekarang kebetulan saya punya farm sendiri. Wih. Wow. Berarti Bapak terima juga ini ya? Ada juga ikan abalon ya? Enggak. Apa? Abalon kan dia punya juga tuh. Ya, kita nggak main balon. Iya. Ya. Jadi, ya itulah. Jadi, kita belajar banyak lah dengan ada kompetitor itu ya. Kita bukan mau mati ngalahin mereka, tidak. Tapi justru dengan ada kompetitor ya kita jadi berinovasi untuk memberikan terbaik buat para pelanggan. Inovasi yang tadi Bapak berikan ya Pak. Bapak Ya. bilang, Bapak ada kemungkinan bakalan bikin franchise mungkin nanti, tapi Bapak pengennya yang pesisir ini kan? Buat kedepannya. Nah, cara Bapak bikin jiwa orang-orang seperti Bapak gimana Pak? Karena yang dilihat itu kan Bapak sebenarnya. Karena yang saya lihat, bisnis itu orangnya Pak, bukan bisnisnya. Yang bikin maju kan? Ya ini kan memang belum saya jalankan ya, tetapi tentunya nanti kalau saya cari mitra, saya bukan cuma sekedar cari orang yang punya uangnya banyak. Nah, dengerin teman-teman, dengerin. Ini kode-kode nih. Iya, saya cari yang kamu mau ada hati nggak? Iya kan? Iya. Artinya passion saya nggak setuju dengan yang bilang kamu buka usaha itu yang sesuai dengan passion kamu. Oh. Iya, kalau memang ada punya passion bagus sih. Tapi kadang-kadang passion gua apa ya?
Gue kayak nggak punya passion apa-apa. Iya. Terus jadi nggak bisa punya usaha dong orang itu. Salah. Ya kan? Menurut saya passion itu bisa ditimbulkan. Betul. Ya kan? Saya dulu apakah passionnya di seafood? Belum tentu. Cuman saya melihat peluang. Betul. Saya ambil, dan setelah saya ambil, saya harus timbulkan passion di bidang itu. Betul. Gitu. Nah, jadi nanti kalau saya cari mitra, ya saya harus lihat dia mau nggak menimbulkan passion di bidang ini. Nggak sembarangan. Betul. Ya kan? Kalau cari yang punya banyak uang banyak sih. Tetapi yang mau benar-benar melayani dengan hati ini nggak gampang. Passion sama dengan menciptakan peluang dan cuan. Gitu ya, Pak? Iya. Lanjut. Tadi Ya. dengar ada farm ya? Ya. Iya. Itu berarti boleh di-spill Pak, farmnya seperti apa? Keceplosan namanya. Keceplosan nih. Salah satu kendala kita bermain di seafood itu Ya. memang adalah salah satunya bahan baku. Betul, betul. Indonesia memang sepertiganya lautan, Ya. tetapi hasil laut kita ini belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh orang-orang kita sendiri. Kebanyakan dibuang keluar.